Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sunan Tembayat, penutup Wali Songo. Bahwa makam Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, merupakan tempat tujuan para peziarah terbesar di Kabupaten Klaten. Dan hampir setiap hari selalu banyak yang berziarah ke makam tersebut, baik dari warga Klaten maupun dari berbagai penjuru Indonesia, di mana letak makam Sunan Bayat kurang lebih 12 km dari kota Klaten. Dan makam berada di sebuah bukit kecil di lereng Gunung Jabalkat sebelah timur yang dinamakan dengan Bukit Cakra Kembang. Dan saat memasuki lokasi, ada sepasang gapura pertama, yakni gapura Segara Muncar, yang dibuat dari batu alam. Dan pada kaki gapura terdapat tulisan yang huruf Jawa, Murti Sarira Jelengking Ratu, yang menandai berdirinya gapura pada tahun 1488 Masehi. Dan di belakangnya terdapat gapura Duda yang tidak bisa dilewati para peziarah. Oleh Balai Pelestiran Peninggalan Purbakala dibuatkan gapura pintu masuk, di mana para peziarah berjalan masuk melalui tangga undakan yang berjumlah sekitar 250 undakan. Dan sesampainya di atas, terdapat bangsal luar diperuntukkan bagi peziarah yang ingin istirahat. Dan di sebelah bangsal terdapat gapura yang bernama Gapura Pangrantunan yang bertuliskan 1 Suro tahun 1633. Dan tanda selesai dibangun oleh Sultan Agung Mataram, di mana dulu terdapat tembayan yang berisi air untuk mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke makam. Dan oleh pemerintahan Kerajaan Mataram, gapura tersebut tidak difungsikan lagi bagi para peziarah. Juga disediakan bangsal dalam kalau ingin beristirahat. Dan selanjutnya para peziarah akan melewati gapura penemut yang pada kaki gapura tersebut berada di sebelah utara, di mana terdapat tulisan Candra Sengkala, yakni Wisasa Ananta Wisiking Ratu tahun 1555 Saka. Dan setelah menaiki tangga, sampailah pada Regol Sinaga. Di situ terdapat gentong sinaga yang konon diisi oleh Syekh Domba atas perintah Sunan Tembayat, di mana dengan tujuan untuk wudhu Sunan Tembayat dan Sunan Kalijaga. Dan sampailah kemudian ke bangunan makam utama yang disebut dengan Gedong Inten, tempat di makamnya Sunan Bayat, di mana sebelah timur laut ada makam kedua istrinya, yakni Nyai Ageng Kaliwungu dan Nyai Ageng Kerakitan. Dan di sebelah tenggara makam terdapat para sahabat, yaitu Nyi Ageng Mandalem, Pangeran Jiwo, Pangeran Winang, dan Kalidato, serta Kiai Sabut Janur dan Kiai Banyu Biru.
dan juga Kiai Malanggati, Kiai Panembahan Sumingit Wetan, dan Kiai Panembahan Masjid Wetan dan Panembahan Kabul. Bahwa Sunan Tembayat termasuk Wali Songo, yakni Wali Songo penutup, di mana penunjukan Sunan Bayat menjadi anggota Wali Songo dalam satu sidang Dewan Wali Songo di Masjid Agung Demak. Dan tujuannya untuk menggantikan Syekh Siti Jenar yang mendapat hukuman mati karena mengajar ajaran Wahdatul Wujud kepada khalayak umum. Dan usulan tersebut datang dari Sunan Kalijaga yang kemudian disetujui semua anggota Wali Songo. Kebesaran dan keramat Sunan Tembayat tidak hanya diakui di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi juga oleh berbagai pejabat kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat. Terlebih bagi para pejabat wali kota atau bupati Semarang, mereka selalu mengadakan ziarah ke makam Sunan Bayat karena leluhurnya itu ikut mendirikan Kabupaten Semarang. Dan kalangan keraton mulai Pajang sampai Mataram sangat menghormati makam Sunan Tembayat. Dan kebesaran Sunan Tembayat sebagai waliullah yang keramat dapat ditemukan dalam buku awal Kebangkitan Mataram, bahwa dikisahkan sehabis kalah perang dengan pasukan Mataram di Prambanan, Sultan Hadiwijaya Pajang beserta pasukan yang tersisa mundur melewati Bayat. Dan Sultan Hadiwijaya pun berkeinginan berziarah ke Sunan Bayat. Akan tetapi ternyata pintu makam tidak bisa dibuka oleh juru kunci makam. Dan mengetahui hal ini, Sultan Hadiwijaya mengetahui isyarat bahwa wahyu keraton sudah berpindah, tidak lagi berpihak kepadanya. Dan juga pujangga besar, yakni Raden Ngabei Ranggawarsita, di mana dalam kitab Wirid Hidayat juga menyebutkan Sunan Tembayat termasuk anggota ke-8 waliullah yang diberi kewenangan mengajar wirid dan pelajaran ilmu kesempurnaan atau ilmu tasawuf. Dan untuk angkatan kedua dan ketiga pada era akhir Kerajaan Demak sampai awal Kerajaan Pajang. Pada angkatan kedua, 8 waliullah terdiri dari Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Ngatasangin, Sunan Kalijaga, dan juga Sunan Tembayat. Ditambah juga Sunan Kaliyamat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kajenar. Dan sementara pada angkatan ketiga, 8 waliullah adalah Sunan Prapen, Sunan Derajat, Sunan Ngatasangin, Sunan Kalijaga, Sunan Tembayat, juga Sunan Padusan, serta Sunan Kudus dan Sunan Geseng. Dan Sunan Tembayat pada angkatan kedua dan ketiga mendapat tugas dari gurunya, yakni Sunan Kalijaga, memberikan wejangan mengenai susunan dalam singgasana Baitul Muharram. Demikianlah kisah Sunan Tembayat, penutup Wali Songo.